Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya thalabi. Tayyib, hari ini kita akan belajar mengenai isim yang ditinjau dari ta'yinnya atau dari segi kejelasannya. Nah, jadi isim yang ditinjau dari ta'yinnya atau kejelasannya itu dibagi menjadi dua, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat. Yang pertama ada isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau maknanya masih umum dan biasanya diakhiri dengan tanwin atau tanpa alif lam. Contohnya kata kitabun dan madrasatun yang artinya sekolahan. Pada kata kitabun, dia sifatnya masih umum. Kenapa masih umum? Karena kita tidak tahu buku mana yang kita tuju, buku mana yang kita maksud, ya. Jadi kita belum tahu. Jadi kan buku kan banyak tuh. Buku itu banyak. Apakah itu buku fikih atau matematika atau buku yang lain? Kita tidak tahu. Kita hanya menuju ke buku. Nah, itu yang namanya sifatnya masih nakiroh atau masih umum. Kemudian yang kedua ada madrasatun, sekolahan. Nah, kata sekolahan atau madrasatun sifatnya masih umum. Kenapa masih umum? Karena kita tidak tahu sekolahan mana yang kita tuju dan sekolahan mana yang kita maksud. Jadi dia bentuknya masih umum karena sekolahan itu kan banyak. Yang kedua ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau maknanya khusus. Maknanya sudah jelas apa yang kita tuju. Kalau nakiroh kan masih umum, belum jelas apa yang kita tuju. Kalau ma'rifat sudah jelas apa yang kita tuju itu. Nah, kemudian yang masuk dalam kategori isim ma'rifah itu ada 7. Yang pertama ada isim ma'rifat yang diawali oleh alif lam. Kemudian yang kedua ada isim alam atau nama orang, nama benda dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada isim domir atau kata ganti orang. Kemudian yang keempat ada isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ada isim mausul, kata penghubung. Kemudian ada idhofah dan yang terakhir ada nida atau nakirah maksudah. Amsilah atau contohnya, yang pertama ada isim ma'rifah yang menggunakan alif lam. Contohnya as-siyahu yang artinya turis, al-hayawanu yang artinya hewan, dan al-matshafu yang artinya museum. Contoh kalimatnya adalah nazartu siyahu fi syati'il bahr. Saya melihat turis di pantai. Nah, kata as-siyahu sudah jelas turis mana yang kita tuju. Karena apa? Karena dia sudah ma'rifah menggunakan alif lam. Kemudian yang kedua ada isim alam atau isim ma'rifah yang digunakan untuk menspesifikasikan nama orang, tempat, kemudian benda dan lain sebagainya. Contohnya nama Ibrahim, Ahmad dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah Ibrahimu talibun fil madrasati tsanawiyah. Ibrahim adalah siswa yang berada di sekolah sanawiyah. Nah, yang dimaksud dengan isim alamnya adalah kata Ibrahim, bahwa Ibrahim ini sudah jelas loh bahwa dia itu siswa yang ada di madrasah sanawiyah. Kemudian yang ketiga ada yang menggunakan isim domir. Isim domir itu kata ganti. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contoh kalimatnya, huwa yaskunu fi hayyil matar.
Nah, yang artinya dia tinggal di sekitar bandara. Kemudian yang keempat, yang kategori dalam isim ma'rifah itu adalah isim isyarah yang berarti kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada ini, itu, hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah hadzal usbu'i uridu an azhabu ilal mutshafi. Nah, kata yang menunjukkan isim isyarah yang sudah jelas maksudnya adalah hadza. Sudah jelas loh bahwa hadza ini termasuk isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya ada isim mausul atau kata sambung, ada alladzi, allati dan sebagainya, aladzani dan sebagainya. Contohnya kata zahabtu ilal burjil watanil ladzi yaqa'u fi Jakarta. Nah, kata yang menunjukkan isim mausul adalah alladzi, bahwa sudah jelas bahwa alladzi ini isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya dengan idzofah. Idzofah adalah kata benda yang digabung menjadi satu kata benda baru dan melahirkan arti baru. Jadi dua kata digabung menjadi satu artinya. Contohnya kata dhahabtu ila hadiqatil hayawani. Saya akan pergi ke kebun binatang. Hadiqatil hayawani itu termasuk bentuk idzofah yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, hadiqatil hayawani kan dia bentuknya dua ya, dua kata atau dua kalimat. Dia menjadi satu arti, kebun binatang ya. Kebun binatang itu termasuk satu arti gitu. Dan setiap mudhof ilaih itu dia harus berharokat kasroh. Yang selanjutnya dengan nida bin nida atau nakirah maksudah. Nida itu kata panggilan seperti ya atau wahai. Kalau munada itu kalimat atau kata yang dipanggil. Ahmadu, ya Ahmadu itu tersusun dari nida dan munada, yaitu nida, Ahmadu itu munada. Nah, kemudian contohnya adalah ya Ahmadu idhhab ila syati'il bahri ma'i. Wahai Ahmad, pergilah ke pantai bersamaku. Nah, sudah jelas bahwa yang dipanggil atau kalimatnya menggunakan huruf nida. Sudah jelas yang dipanggil itu siapa, yaitu Ahmad. Wahai Ahmad, pergilah ke pantai bersamaku. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa nida itu termasuk huruf ma'rifah. Tayyib, syukran ala ihtimamikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.